tidak tidak memberitahukannya sehingga tidak membayar apa yang kita ambil. Budaya ini sangat melekat pada setiap warga negara Indonesia yang sehari-hari membeli makanan dan minuman dari pedagang dari para pedagang lokal. Begitu juga jika kita pergi ke luar negeri, kita selalu akan memberitahukan keseluruhan isi yang kita ambil, namun dengan sistem yang berbeda. Sistem ini berbeda, sistem di luar negeri berbeda dari Indonesia karena di Indonesia sangat mengutamakan kejujuran pada saat membeli makanan. Namun di luar negeri karena keterbatasan meja atau mungkin budaya mereka, orang-orang di luar negeri cenderung untuk membayar dulu sebelum memakan makanan. Sehingga masyarakat luar negeri mengantisipasi akan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan di Indonesia tingkat kepercayaan para pedagang sudah tinggi sehingga tidak perlu membayar dari awal, kecuali untuk warung atau restoran besar yang memang memiliki sistem menggunakan nota. Sudah. Mas Fatan, sudahkah menurut Mas Fatan Pancasila itu diimplementasikan dengan baik di zaman era yang sekarang ini? Sudah belum Mas Pancasila itu diimplementasikan dengan baik menurut Mas Fatan? Pancasila sudah diimplementasikan dengan baik, namun tidak cukup baik untuk membuat negara Indonesia menjadi negara yang ideal. Terus Hal tersebut dikarenakan karena setiap aspek kehidupan berbangsa pasti memiliki pedoman dari Pancasila, baik dari secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung Pancasila dapat diimplementasikan sebagai suatu pedoman yang sehari-hari kita lakukan, seperti kejujuran tadi, lalu beragama, lalu sebagai makhluk yang sosial. Lalu untuk yang tahun ini ada politik yang mewajibkan kita untuk selalu menghargai keputusan bersama. Menurut Mas Fatan berarti sudah diimplementasikan dengan baik atau belum? Sudah. Namun tidak cukup jika baik saja. Kita negara Indonesia seharusnya lebih baik, selalu berkembang untuk menjadi negara yang ideal. Hal itu belum dicapai oleh Pancasila karena negara yang ideal membutuhkan kehendak semua warga negara yang saling sinkron dan didasarkan pada satu tujuan bersama. Pancasila belum dapat mencapai hal tersebut karena Pancasila belum mencapai hal tersebut. Ini yang ditanyakan kan baik atau tidaknya. Apakah tadi apa yang saya entah. Jadi pertanyaan kan, apakah Pancasila sudah diimplementasikan dengan baik oleh negara kita, oleh masyarakat, bukan Pancasilanya? Jadi kalau itu Pancasila itu sebagai
sebagai payungnya, kita sebagai manusianya. Namun Mm-mm. karena warga negara dan masyarakat Indonesia sendiri yang sangat kompleks, di mana Mm-mm. banyak konflik kepentingan Nah. dan Mm. keindividualisan sendiri Mm-mm. demi kepentingan sendiri. Mm-mm. Maka Berarti kan belum semuanya diimplementasikan dengan baik. belum semuanya diimplementasikan Iya. secara ideal. Karena tidak ada negara yang sempurna. Ya, karena tidak ada negara sempurna. Sesuai dengan dasar negara mereka masing-masing, itu semua negara itu tidak ada yang absolut, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang perfect intinya ya. Nah, karena belum. Contohnya apa Mas Watan yang masih terjadi di masyarakat? Pancasila itu belum diimplementasikan. Negara Indonesia belum mengimplementasikan Pancasila secara ideal karena tidak ada negara yang sempurna. Hal ini dapat tercermin dari sila keempat kerakyatan dan kemanusiaan yang adil dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam musyawarah mufakat. Apa? Yaitu dari sisi politik sekarang tidak dapat sekarang sebuah konstitusi dapat semerta-merta diubah tanpa persetujuan dari segala rakyat. Stop. Selain itu, mungkin cerita tentang korupsi ya. Coba. Itu masuk semua ya, kejujuran, toleransi, tanggung jawab masuk ya. Korupsi, ya ceritakan yang sekarang terjadi itu. Hal tersebut tidak Indonesia tidak dapat Indonesia belum mengimplementasikan Pancasila secara penuh dan tersebut dapat tercermin dari korupsi yang masih terjadi walaupun hal ini sudah diberantas melalui KPK yang dibangun sejak tahun 2002. Sip. Terus. Dari contoh tersebut saja Pancasila tidak dapat diimplementasikan secara penuh bahkan oleh petinggi negaranya sendiri sehingga memang Pancasila sangat sulit untuk diimplementasikan secara penuh karena beberapa kepentingan warga negara tidak secara sadar ingin benar-benar mengimplementasikan Pancasila hanya semata-mata demi kepentingan pribadi. Coba sebutkan kasus-kasus korupsi sesuai pengetahuannya Mas Fatan sejauh ini apa saja yang kamu ketahui? Kasusnya korupsi itu apa? Paling greget. Yang kasus korupsi di Indonesia memang sangat banyak, sehingga bisa dibilang tak terhitung jumlahnya. Namun saya memiliki informasi terkait salah satu kasus yang sangat parah di Indonesia, yaitu kasus Johnny D. Plate yang sangat tidak mencerminkan Pancasila. Beliau benar-benar tidak memiliki suatu integritas dan komitmen untuk membangun bangsa Indonesia. Beliau sendiri dalam catatan hukum telah mengkorupsi dana untuk membangun BTS 4G ya. Semacam tower yang digunakan untuk infrastruktur teknologi jaringan 4G, Base Transceiver Station 4G. Terus jumlah yang beliau
korupsi itu Dia aja jangan Dia. beliau. Koruptor itu jangan Iya, iya, iya. disebutkan. jumlah yang dia korupsi sangat besar sehingga benar-benar merugikan dan menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Jumlah tersebut terlaporkan mencapai 2,2 triliun kan. 2,2 triliun yang mana ini adalah jumlah yang sangat besar untuk sebuah pengadaan infrastruktur. Kalau yang Pak Agung baca itu 15,5 miliar ya. Koreksi ya kalau Pak Agung salah. Terus selain itu, selain Johnny G Plate, selain itu apa lagi? Selain itu, ini ngasah kemampuan pengetahuanmu, Mas. Ya, selain itu ada kasus korupsi yang tak kalah parah, yaitu kasus korupsi Juliari Batubara. Dia telah mengkorupsi proyek bansos Covid. Ya, bansos Covid. Dia telah mengkorupsi dana bantuan sosial yang seharusnya untuk membantu korban yang terdampak Covid. Namun karena kejahatan dan keegoisannya, dia mengambil 10.000 dari setiap kuota dari setiap orang yang mendapatkan bantuan. Dari situ terkumpul hingga 18 triliun sebagai Menteri Sosial. Benar itu. Sip. Lain itu, ayo satu lagi. Kasus apa? Yang itu loh, Jiwasraya apa gitu? Jiwasraya. Yang pesawat itu lupa. Apa ya? Korupsi. Asuransi toh? Bukan. Yang pesawat gitu kan. Apa ya? Kalau saya mungkin yang benar-benar tahu ya dua itu saja sih. Dua itu aja. Populer. Mungkin bisa tambah nanti saat. Kamu baca lagi ya nanti ya. Terus Mas Fatan, apakah masih perlu Pancasila sebagai ideologi negara menurut Mas Fatan? Pancasila sebagai ideologi. Iya jebakan ya, hati-hati yo. Oh iya. Pancasila sekarang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Terlebih lagi dari globalisasi yang sekarang ini marak. Hal ini dikarenakan Pancasila sendiri memiliki dasar yang telah dikembangkan oleh semua konstitusi Indonesia, sehingga jika memang Pancasila akan digantikan, maka itu sama saja dengan menggantikan bentuk negara dan perkembangan Indonesia yang saat ini sudah sejauh ini sudah dilakukan itu loh. Sehingga Pancasila tidak akan dapat digantikan oleh bangsa Indonesia kecuali jika Indonesia bubar atau Indonesia menjadi terpecah belah, sehingga sehingga hal tersebut memang benar-benar tidak diharapkan untuk terjadi, karena Pancasila sendiri itu adalah jiwa bangsa Indonesia, dan jika jiwa itu rusak maka Indonesia menjadi seluruhnya rusak dan harus diperbaiki dengan memperbaiki jiwa itu kembali, sehingga memang Pancasila tidak bisa digantikan. Betul. Kesimpulannya, karena kalau sebuah negara nggak punya ideologi, nggak punya dasar, ya negara itu akan hancur. ya betul. Bahkan Pancasila hanya Pancasila yang bisa menyatukan seluruh masyarakat Indonesia, dan Indonesia lah satu-satunya negara yang berbeda agama, suku,
bangsa, ras, budaya, tapi bisa bersatu. Itulah kita. Ya kan, Mas? Terus Mas Fatan, pelanggaran apa saja yang banyak terjadi, Mas, di dalam masyarakat yang berkaitan dan juga kaitkan dengan sila keberapa? Silakan, Mas. Contoh pelanggaran-pelanggaran terjadi di masyarakat dan itu berkaitan dengan sila keberapa? Satu saja coba. Pelanggaran yang biasanya terjadi, pelanggaran yang biasanya terjadi yang berkaitan dengan sila Pancasila adalah pelanggaran kriminalisasi. Jadi negara Indonesia memang berdominan masih merupakan negara yang berkembang, sehingga kerap kali banyak warga miskin yang memang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mereka cenderung untuk berbuat melanggar hukum untuk kepentingannya sendiri yang merugikan masyarakat lain. Mereka benar-benar melanggar hukum. Selain melanggar hukum, mereka juga tidak berkomitmen pada implementasi Pancasila, yaitu sila kedua. Mereka rela untuk membunuh, mereka rela untuk mengancam, menyakiti, dan bahkan membunuh korban untuk mendapatkan tambahan uang maupun harta benda. Hal tersebut sangat bertentangan pada Pancasila karena demi mewujudkan masyarakat yang tertib dibutuhkan sebuah kemanusiaan supaya segala hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut dapat dicegah dengan menaikkan ekonomi bangsa Indonesia sehingga kriminalisasi menjadi minimal. Karena negara Indonesia masih belum mencapai itu, maka yang bisa kita lakukan adalah dari aspek keamanan, yaitu yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Negara Republik Indonesia dengan cabangnya yang tersebar luas di Indonesia. Mungkin bisa tidak diperluas ya kalimatnya. Karena sila kedua tadi sudah benar, di mana masih banyak rakyat miskin yang tidak mendapatkan keadilan, perhatian, dan masih banyak yang tertindas ya. Mungkin sila kemanusiaan itu ke situ. Kalau lari ke polisi untuk mengamankan nanti malah melebar kemana-mana, Mas. Lebih fokusnya ke situ aja. Jadi kalau misalnya sudah satu saja kan tadi Pak Gu. Coba contohkan satu saja dan terkait dengan sila berapa? Ya pun kejahatan tadi, pembunuhan karena faktor ekonomi kan. Faktor ekonomi karena kemanusiaan yang adil dan beradab itu belum dijunjung oleh pemerintah karena masih ada masyarakat yang tertindas, miskin, tidak diperhatikan, yang buat mereka melakukan hal tersebut. Lah Mas Fatan ngasih solusi sehingga para pihak keamanan negara kita itu polisi bisa mengamankan mereka semua gitu. Oke ya, tapi sudah bagus Mas, terkait itu sangat terkait ya. Terus lanjut ya Mas Fatan ya. Mas, bagaimana caranya Mas Fatan mengamalkan Pancasila, khususnya sila ketiga, fokus di sila ketiga dalam kehidupan Mas Fatan? Caramu mengamalkan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan apa? Ini persatuan Indonesia. Kegiatan sehari-hari ya Pak. Sing simpel misalnya apa? Gotong royong,
menghormati orang tua, ikut kegiatan budaya, contohnya boyong gerobak. Ini Hah? apa? Yo. Dari implementasi Pancasila dalam yang saya lakukan pada kehidupan sehari-hari adalah ini loh, memajukan pergaulan. Dari sejak SMP saya telah menemui beberapa teman yang memang berbeda dari keyakinan saya. Namun hal tersebut membuat saya tertarik dengan mereka. Karena saya stop, sorry ya. Kamu ceritakan yang berbeda agama tadi kan sekelas sekian. ya, Berarti mayoritas berbeda dengan kamu, gitu kan? enggak, masih banyakan yang Banyak yang Islam. kalau yang SMA banyakan yang non Islam. Yang sekelas toh? Iya, yang Yang kamu kan mau cerita itu tadi kan? Iya. Coba dimana di kelas saya itu perbandingan antara yang sesuai agama saya Islam dengan yang berbeda dengan agama saya itu non Islam itu sekian banding sekian. Dibuat persentase aja secara kuantitatif. Dari pengalaman saya saat SMA, dan kelas saya sendiri memiliki jumlah murid sebanyak 36. 14 diantaranya adalah beragama Islam, sedangkan sisanya adalah Kristen dan Katolik. Hal tersebut membuat sebuah kelas saya menjadi kelas yang beragam, bukan tidak hanya Islam, yaitu Kristen dan Katolik juga mendominasi. Hal tersebut tidak membuat saya menjadi berbuat jahat pada mereka karena saya merasa tidak dominan. Namun hal tersebut membuat keragaman menjadi semakin kuat karena dengan begitu kita bisa bekerja sama dalam melakukan kegiatan sekolah dengan baik. Hal tersebut sangat mencerminkan toleransi saya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sila ketiga Pancasila untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di lingkup sekolah. Selain itu, pada saat perkuliahan, karena perkuliahan saya sekarang adalah di UNES, maka banyak sekali teman saya yang juga bukan seorang Islam maupun seseorang yang dari asalnya itu sangat jauh dari Kalimantan itu juga ada. Nah, non Muslim gitu ya. Muslim ya. Selain agama, teman tersebut memang sangat berkomitmen untuk berkuliah sehingga mereka rela jauh-jauh merantau dari Kalimantan hingga ke Semarang karena mencerminkan sikap memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Udah cukup. Ya. Oke ya. Itu dalam kehidupan Mas Fatan tadi ya. Pengamalan Pancasila sila ketiga. Oke, lanjut Mas Fatan. Bagaimana cara Mas Fatan membela negara saat ini? Untuk saat ini di usia yang sekarang, caranya Mas Fatan membela negara bagaimana? Coba jelaskan. Bila negara dapat dilakukan oleh setiap warga negara, tak terkecuali oleh masyarakat sipil. Karena saya sekarang sebagai masyarakat sipil, dan sebagai pelajar pula, maka yang bisa saya lakukan adalah untuk belajar demi memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut saya mulai dengan
menyadarkan diri saya untuk belajar PPKN sejak saya SD hingga sampai sekarang saya masih mendapatkan pelajaran PKN yang saya tekankan untuk menjawab soal-soal TWK pada SKD Agustus yang lalu. Hal tersebut sangat menyadarkan saya bahwa saya harus berkomitmen pada bangsa untuk membela negara dengan kemampuan saya, yaitu mengelola akuntansi negara yang besok akan saya emban tugasnya setelah lulus dari PKN STAR. Harapan saya sebagai warga negara yang baik, saya dapat memajukan negara Indonesia sehingga perekonomian Indonesia dapat menjadi lebih baik dan Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan kokoh secara ekonomi yang akan berdampak pada sektor lain seperti pertahanan dan keamanan. Sudah? Ya. Oke, Mas Fatan, belum selesai, masih lanjut Mas ini. Masih kuat kan Mas? Mengapa sila keempat penting Mas bagi negara kita? Dan sebutkan satu saja contohnya di pemerintahan kita yang terkait sila keempat. Ya, jawabannya 2 ya Mas. Kenapa penting? Yang kedua, contoh penerapan sila keempat di pemerintahan negara Republik Indonesia. Silakan. Sila keempat Pancasila sangat penting pada kehidupan bangsa Indonesia, terutama pada proses pemerintahan. Jadi di pemerintahan, para pejabat dan wakil rakyat memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, sehingga untuk meminimalisir kepentingan pribadi dan demi untuk memajukan kepentingan bersama, kita harus mengimplementasikan sila keempat Pancasila. Contohnya pada kegiatan rapat yang dilakukan oleh para Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mengesahkan sebuah undang-undang yang nantinya akan dilaksanakan dan terikat oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini tidak dapat disepakati hanya dengan beberapa keputusan saja. Namun kita harus menyetujui semua keputusan dan pendapat yang mungkin adalah keputusan terbaik bagi warga Indonesia. Ditambahkan keputusannya itu harus sesuai dengan musyawarah dan mufakat gitu. Setelah semua keputusan dan pendapat itu muncul dari berbagai kepentingan para wakil rakyat, keputusan tersebut harus ditimbang dan dimusyawarahkan pada suatu rapat DPR untuk dapat disahkan, sehingga suatu keputusan tidak dapat semerta-merta hanya dari satu kelompok saja, namun harus mendapat persetujuan oleh seluruh wakil rakyat untuk mewakilkan seluruh warga Indonesia. Oke, lanjut Mas. Bagaimana cara mengatasi tindakan wakil rakyat yang tidak baik? Menurut Mas Fatan bagaimana cara mengatasi wakil rakyat yang tidak baik? Wakil rakyat yang tidak baik dapat diminimalisir dengan memilih wakil rakyat yang berkomitmen untuk
memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingannya sendiri. Walaupun memang dari sisi pribadi para warga negara Indonesia tidak dapat mengetahui secara pasti karakter mereka, namun dari era digital saat ini kita dapat membuat suatu sistem yang dapat mengulik secara langsung bagaimana komitmen wakil rakyat yang akan menjabat menjadi wakil rakyat. Para calon wakil rakyat yang akan menjabat. Seperti sistem debat yang secara langsung disaksikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain itu dari aspek masyarakat, kita dapat membuat sebuah aplikasi yang berisi data pengalaman wakil rakyat sehingga dapat menjadi acuan kita untuk memilih. Setelah mengetahui semua itu, masyarakat dapat memilih wakil rakyat yang seharusnya mereka sudah pertimbangkan sebelumnya. Sehingga dari aspek masyarakat sendiri harus peduli dengan apa yang mereka pilih, tidak semata-mata hanya demi politik uang atau mungkin politik identitas. Oke, cukup Mas Fatan. Ya. Itu tadi tentang wawasan Pancasila ya. Sekarang kita masuk ke wawasan sejarah. Banyak pendapatnya Mas Fatan yang mengungkapkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia selain di abad ke-11 dan ke-13 adalah di abad ke-7 dan abad ke-8. Bukti pendapat tersebut adalah kenyataan sejarah bilang bahwa kawasan Nusantara ini dan masyarakat Nusantara telah menjalin hubungan dagang dengan India, Cina, dan Arab atau Persia. Coba jelaskan pengetahuan Mas Fatan tentang hal tersebut. Pada abad ke-7 pada abad ke-7 kondisi dari negara asal Islam yaitu di Madinah Arab itu masih sedang berperang. Nabi Muhammad dan pengikutnya telah menyebarkan Islam dengan cara yang damai, walaupun pada saat itu sedang keadaan perang. Salah satunya oleh pedagang Persia, Cina, dan India. Mengapa Persia yang pada secara letak geografis berbeda benua dari masih satu benua ya, berbeda wilayah dari Arab karena para Persia mendapatkan berita bahwa ada agama yang berasal dari utusan Tuhan terakhir, sehingga mereka tertarik untuk belajar sendiri ke Arab melalui jalur perdagangan, karena Nabi Muhammad sendiri adalah pedagang. Dari situ sedikit demi sedikit para pedagang yang datang menyebarkan agama Islam melalui perdagangan ke wilayahnya
asal sendiri dari Persia. Setelah itu para Persia yang saat itu memiliki keuntungan geografis dengan berbatasan dengan laut, mereka menyebarkan agama Islam lewat perdagangan melalui jalur Cina dan India ke timur, sehingga untuk berdagang mereka harus berlayar ke timur dan melewati Cina. Setelah melewati Cina, mereka pergi ke India. Setelah India, mereka pergi ke Asia Tenggara dan kebetulan di situ ada Indonesia. Dari situ saja banyak pedagang bahkan dari Persia, Cina dan India yang pertama kali ke Aceh. Jadi Aceh itu secara geografis memiliki wilayah bagian barat, sehingga menjadi tujuan utama para pedagang yang saat itu memang didominasi oleh pedagang Islam. Walaupun memang banyak pedagang lain yang dari Eropa. Perbedaan agama Islam, mengapa agama Islam muncul pertama dari Aceh, karena memang kondisi geografis pedagang itu memang dari timur. Kerajaan apa? Kerajaan Aceh itu apa ya? Kesultanan Aceh itu. Kalau pada abad ke-7 itu ada lagi kok kerajaan Aceh, tapi lupa. Kesultanan Aceh baru abad ke Jadi 78 itu Islam masuk lewat jalinan tadi ya, perdagangan Arab ya, lewat Cina, India juga kan. Dan saat itu masih berdiri kerajaan Sriwijaya. Kalau Sriwijaya masih Hindu. Lah yo. Mereka masuk itu di zaman kerajaan Sriwijaya itu 78. Kalau yang abad 11 itu buktinya masuknya Islam itu dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun. Nek sing abad 13 masuknya itu karena ada nisan Sultan Malik Al-Saleh dan catatan dari Marco Polo. Poinnya itu. Ceritamu bener Mas, tadi kamu runtut ke di 78-nya. Jadi kalau misal yang Eropa itu cenderung ke barat. Jadi kalau misal Persia, Cina, India kan ke timur. Kalau yang Eropa itu ke barat, sehingga kalau misal ke Indonesia itu lewatnya Papua, Maluku sama Nusa Tenggara. Jadi saat itu kalau misal Nusa Tenggara sekarang itu kan negaranya kan dominan bukan Islam. Jadi itu karena Belanda. Eropa masuk ke situ ya. Masuk ke situ. Terus nama-namanya juga Martin gitu ya. Jadi itu memang geografis aja gitu. Ini yang Indonesia bagian timur itu karena dikolonisasi oleh Eropa. Jadi ya memang ya dari Eropa negaranya kayak budayanya gitu. Kalau misal yang timur itu ya dari yang barat lebih ke tengah ke barat, mungkin lebih ke Asia ya. Cina, India, Arab gitu ya. Oke. Memang Jakarta itu Nek Jakarta apa? Kalau Jakarta itu kayak tengah-tengahnya gitu loh. Jadi berarti Eropa ya untuk Arab, Asia, Cina ya untuk Persia ya untuk India ya untuk. Tapi kenapa kok enggak Kalimantan aja, kok enggak Sulawesi aja? Karena memang Jawa itu secara kondisi geografis itu sangat menguntungkan. Jadi kalau misal kayak Kalimantan masih hutan ya. Masih hutan. Jadi kalau misal Jawa kan dari abad keberapa itu sudah ada kerajaan banyak toh. Jadi ya memang targetnya itu paling utama di Jawa. Padahal jantungnya enggak di Jawa ya sebenarnya. Kalau di pusat tengah kan mesti di Kalimantan. Iya. Tapi kenapa di Jawa? Karena Jawa kerajaan sudah berkembang gitu. Bahkan sudah masuk manusianya. Iya, dari Candi Borobudur itu kan candi-candi kan semua kan kebanyakan di Jawa ya. Lalu mungkin kalau misal globe itu loh, itu lebih singkat ke Jawa, terus
daripada ke Kalimantan dulu gitu kan, peluangnya kan besar toh. Kalau misal ke sini itu kan harus memutari. Sedangkan misal ke Jawa kan ke sini kan tinggal langsung lurus. Ya. Gitu. Keuntungan geografisnya Pulau Jawa. Gitu. Itu apa? Catatan Marco Polo atau? Kan kalau catatan Marco Polo itu dia dari ya ke tim ke barat. Jadi kan dari apa? Spanyol kayaknya. Spanyol atau Portugis ya? Pas saya. Itu menjelajah ke benua Amerika, terus Amerika Selatan itu, terus ke tim ke barat, terus lalu ke apa? Maluku. Jadi ke Maluku, terus ke Nusa Tenggara. Itu nanti pakai kapal buat kolonisasi. Jadi sebenarnya itu penjelajah zaman Eropa itu tujuannya itu jahat loh, kolonisasi loh. Malahan kok dibangga-banggakan sebagai sejarah, padahal kan tujuannya itu ya kolonisasi, kayak menguasai gitu. Kan di Eropa kan sendiri kan kerajaan kan sudah besar gitu loh pada itu. Lebih dulu sana lah ya. Iya. Jadi kalau misal Eropa ya kolonisasi, kalau misalnya Asia mungkin itu masih berjaga malah. Ya karena sumber daya alam kita yang melimpah, dengan mereka melihat ada bau-bau apa ya, kina, jara gitu kan saat itu ya, yang di negara mereka nggak ada. Bahkan gula itu pertama kali ditemukan di Papua kan. Gula rasa manis pertama di dunia itu ditemukannya tebu itu loh, itu di Papua. Tapi yang menjadi budaknya adalah orang yang berkulit hitam, yang merasakan manisnya adalah orang yang berkulit putih saat itu ya. Dibuat cake, pastry, bakery itu kan semua rasa manis itu dari gula kita. Nanduri wae gak iso Mas. Wong Papuane dijak ning Eropa. Tandur iki piye carane kok iso tukul gitu. Kok semanis ini. Sekarang Mas, kerajaan Islam pertama di Indonesia itu apa? Mataram Islam. Salah deh. Oh. Apa ya? Yang tua itu Mataram. Terus kalau sumber yang kita pelajari itu Samudra Pasai. Oh iya, Samudra Pasai. Tapi ada lagi kok Kutai atau ada bukti baru Mas. Ditemukan naskah-naskah tua berbahasa Melayu, yaitu ditemukannya kerajaan Perlak sebagai kerajaan pertama Islam di Indonesia. Ya, itu buktinya ditemukan mata uang Perlak dan stempel kerajaan di makam Raja Benoa. Ternyata bukan Samudra Pasai. Nggak tahu nih yang sebenarnya anak sejarah Pak Agung dulu sekolah itu Samudra Pasai. Samudra Pasai. Kok sekarang Perlak, berarti kan arkeolog sejarawan itu menemukan bukti-bukti baru. Perlak Mas. Mas, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah yang isinya tentang perubahan pemerintahan presidensil menjadi pemerintahan demokrasi parlementer itu pada tanggal berapa? Tanggal parlementer. Jadi Soekarno. Bener Soekarno ya. Tanggalnya berapa? Kalau tahunnya kayak 1959. 45. Oh, 45. Tanggalnya 17 Agustus. Enggak deh. bar kuwi. Oh, yang setelah meja budir itu 14 November 1945. kalau yang meja budir kan Oktober. Menghindari adanya anggapan perintah bersifat diktator ya, maka diubah menjadi parlementer. Kabinet itu ya. Iya, jadi DPR. Kemudian kan presidensial, hanya kekuasaan tertinggi di presiden, yang sekarang enggak. Pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusantara di abad 15 sampai 17 itu mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia.
karena mewujudkan kebersamaan bagi kehidupan para pedagang dari berbagai suku. Coba jelaskan. Pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusantara ini abad 15-17 itu mempercepat proses integrasi bangsa kita karena mewujudkan kebersamaan bagi kehidupan para pedagang dari berbagai suku. Harga 15-17 berarti masih kolonisasi Belanda ya. Kalau yang 15 masih belum kolonisasi Belanda, kalau yang 16 sudah. Jadi kalau gitu jawabannya agak sulit sih. Berarti mungkin pada abad ke-15 hingga 17 Nusantara sendiri sudah dikolonisasi oleh Belanda, sehingga Belanda memiliki tujuan untuk menyatukan Nusantara. Namun hal itu sangat sulit dilakukan karena banyaknya kerajaan yang menentang hal tersebut. Dari hal tersebut, Belanda atau penjajah Portugis yang sebelumnya memiliki taktik sendiri, yaitu dengan menyusup berteman gitu, kayak berkooperasi dengan masyarakat kerajaan-kerajaan tersebut, sehingga dari situ didapat suatu hubungan menguntungkan dari perdagangan maupun dari diplomasi, kayak semacam itu loh lah, yang berteman terus kayak menikah gitu. Lah jaringan perdagang itu Ya, saling membutuhkan barang yang tidak ada di daerah mereka, sehingga mereka saling tukar menukar barang, sehingga di situ ada kebersamaan, persatuan yang membuat mereka ingin bersatu untuk mengusir penjajah. Itu memang sudah dari dulu. Faktor perdagangan itu mas kuncinya ternyata, sehingga membuat mereka itu ada rasa kebersamaan ternyata dalam hal perdagangan. Karena aku gak duwe barang, karena aku gak punya buah apel, kamu punya pisang, ya kita saling tukar. Nah, ini kita berteman. Oke. Mas, faktor utama pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia itu adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diskriminatif pada saat zaman Belanda. Jelaskan. Ada dua faktor, eksternal dan internal. Internal dulu. Untuk faktor internal, masyarakat Indonesia sendiri sudah sudah dijajah oleh Belanda selama 2 abad, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh Belanda. Tidak hanya di Pulau Jawa, namun di seluruh Nusantara terdapat kolonialisasi, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang ingin melepaskan diri dari penjajahan. Benar. Dari situ banyak mulai pergerakan yang dimulai dari pemberontakan kerajaan pada awalnya. Namun pada tahun 1009 mulai dari ini gak kerajaan, ini sudah masuk pergerakan nasional Indonesia. Ya, namun karena Belanda menerapkan jangan tulis yang internasional, dari situ diperoleh faktor eksternal. Saya internal selesaikan dulu. Tadi bener, ada kolonisasi dari Belanda tadi dalam kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya tadi bener. Yang kedua apa internal? Lahirnya
yang kedua secara internal adalah lahirnya Kaum gerakan nasional sendiri, yaitu Budi Utomo pada kuwi. tahun Kuwi 1928. koene. Terus wis internal ya, kaum terpelajar kuwi ya. Dan hal tersebut karena pada faktor eksternal. Nah, sekarang faktor eksternal yo. Latar belakangnya adalah Belanda sendiri menerapkan sistem politik etis yang membuat munculnya pergerakan golongan terdidik yang pada saat itu menjadi sebuah pergerakan nasional seperti Budi Utomo, terus Tiga Serangkai, lalu Itu tadi internal. iya. Mas sebutkan Budi Utomo. Eksternal tuh kemenangan sebuah negara atas sebuah negara di tahun 1945. Negara mana? 1904. Rusia. Nah, Rusia dikalahkan oleh menang dari itu loh. Amerika. Rusia kalah dari negara Asia. Oh iya. Negara apa kuwi? Negara Sing Jawa. Jepang. Nah, kuwi. Jepang. Itulah mulai lahirnya pergerakan nasionalisme kita. Eksternalnya cerita kayak faktor eksternal dari faktor eksternal yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 di mana Jepang sendiri telah mengusir para penjajah Rusia dari wilayah Jepang. Bener. Karena itu masyarakat Indonesia yang mengetahui kabar tersebut, karena pada waktu itu sudah terdapat sistem berkabar, sehingga masyarakat Indonesia tergerak untuk membuat sebuah pergerakan nasional di mana banyak sekali di mana yang sebagai pesertanya itu ya seluruh Nusantara yang merasa dirinya tertindas oleh penjajahan Belanda. Selain kemenangan Jepang atas Rusia di 1904, ada lagi berapa negara di Asia yang ya bener. India itu dari Inggris loh. Terus sisa dari Inggris. Dua lagi. Kalau misal apa ya? Negara Asia. Asia mungkin pada saat 1904 berarti masih World War 1. Berarti kalau begitu ya mungkin Malaysia dari Inggris itu masih lama. Ini Cina dan Turki. Malah Turki ya. Turki masih tergolong Asia ya. Pergerakan nasional. Iya. Turki itu ikut dua benua saat itu. Turki Eropa dan Asia. Ya Turki itu kan malah besar itu. Pas 9600-an. Karena Muhammad Al-Fatih. Ya. Setelah itu di 1904 itu terjadi pergerakan nasional yang banyak terjadi di Asia ternyata. Turki itu kedua benua, Eropa ikut, Asia ikut. Ya, karena dia letaknya di tengah-tengahnya perbatasan antara Eropa dan Asia, Turki itu. Dan sejarah Islamnya kuat sekali ya di sana. Ya. Perang antara Muslim dan Kristen ya, kalau tidak salah ya. Walaupun memang Islamnya agak terlalu sih bukan. Tapi ya karena tidak kuat itu di Islam, jadinya bisa kolonialisasi sebesar itu. Kan Islam kan karakternya kan tidak menjajah. Tapi Turki itu kan malah menjajah Turki Utsmani. Anggo pedang ya Mas ya. Seorang tokoh Mas selanjutnya yang menggulirkan program perestroika untuk meningkatkan perekonomian Uni Soviet adalah Mikhail Gorbachev. Pernah mendengar nama itu? Mikhail Gorbachev? Iya, di tahun 1985. Dia diangkat jadi sekjen Partai Komunis Uni Soviet.
menggantikan Konstantin Chernenko dan mengantarkan dia ke puncak kekuatannya di Uni Soviet. Oke. Namun pertanyaan saya, coba ceritakan Perang Dunia ke-1. Kowe ngerti? Nek gak Perang Dunia kedua, kok pulang baca. 1 ngerti ya? Kalau 1 gak terlalu ngerti. Oke, Perang Dunia kedua sampai berakhirnya coba ceritakan. Dari sepengetahuanmu. Dari awal Perang Dunia II dimulai dari Jerman, yaitu pada saat ada partai Nazi yang sedang menguasai politik Jerman. Saat itu Nazi berhasil menyatukan antara Jerman Barat yang fasis dan Jerman Timur yang komunis. Jadi yang Hitler itu sebenarnya dia itu pemimpin yang hebat. Nah, setelah itu karena dua hal tersebut, maka Jerman ingin mengembalikan kayak rematch gitu loh, rematch karena pada Perang Dunia pertama itu mereka kalah, sehingga harus membayar semacam itu loh, kompensasi karena memberatkan, sehingga malahan pada saat Nazi itu kan sudah jadi besar, sehingga sebagai partai politik dan memiliki sebuah satuan militer, mereka bekerja sama lah membuat blok dengan Jepang yang pada saat itu ya juga kolonisasi mereka kayak ngajak berperang dengan negara blok timur itu blok barat itu apa ya kayaknya kalau misal Jerman tuh musuhnya Uni Soviet, kayaknya Uni Soviet kan Nazi itu kan pada saat itu menjajah gitu loh, invasi negara-negara Eropa, sehingga pada saat itu memang berjaya sekali seluruh Eropa dikuasai oleh Jerman. Nah, karena itu maka ingin ekspansi lagi terus ya sampai ke Rusia. Jadi Eropa terus kok bisa sampai Rusia gitu, karena memang sebesar itu. Nah, kalau Jerman dengan berbagai negara kolonialnya itu ingin mencaplok negara Uni Soviet yang saat itu sedang berjaya ya di masa Stalin. Jadi Hitler lawan Stalin, Jerman lawan Uni Soviet. Ya karena ini perang dunia, jadi tidak hanya Jerman versus Uni Soviet, namun Jerman berkoloni oleh Jepang yang saat itu sedang berperang dengan Amerika Serikat. Jadi Jerman lawan Uni Soviet, lalu Jepang lawan Amerika Serikat yang awalnya itu dimulai dari kejadian Pearl Harbor. Pelabuhan Harbor itu yang memicu Amerika Serikat entah kenapa gitu. Ngamuk. Padahal sebelumnya Amerika gak terlalu perang di Perang Dunia I kan Amerika gak terlalu perang. Terus karena itu yang Jerman itu kayak yang negara-negara yang tidak ingin dikolonialisasi oleh Jerman itu juga ikut ke blok Uni Soviet, sehingga ya berperang terus hingga pada tahun 1945 itu keadaannya berbalik. Jadi Jerman itu sudah Uni Soviet sudah menguasai kota Berlin, yang mana itu ibu kotanya Jerman, dan berakhir pada Hitler bunuh diri dan Nazi bisa
hancur. Tapi Namun Jerman masih ada karena Jerman itu kayak beruntung gitu loh. Yang Uni Soviet sudah selesai dengan Jerman, namun malah membuat kegaduhan dengan Amerika karena perang ideologi. Jadi setelah perang ekspansi, lalu perang ideologi karena kan Jepang sudah kalah. Amerika itu kayak cari musuh lagi dengan ideologi. Jadi setelah itu ada perang ideologi, yaitu ideologi liberal dan komunis dengan blok liberal dan komunis. Nah pada saat itu kan jadi ada gerakan non blok itu toh, Soekarno itu sebenarnya biar nggak perang ideologi. Jadi perang komunis, ideologi komunis itu seperti ekspansi ideologi lah, dari Uni Soviet ke Korea Utara, terus ke Jerman Barat itu, terus ke apa lagi ya? Nah, karena ke Filipina atau apa ya? Filipina. Terus karena kan yang Amerika itu tidak ingin ideologi komunisnya, sehingga kayak merasa campur tangan, sehingga kayak mengurusi yang negara-negara seperti yang Cina juga komunis sih. Seperti apa? Korea Selatan itu terus yang Jerman kan sudah runtuh, terus hingga banyak kok negaranya biar liberal, tapi Eropa gitu macam. Terus karena itu ada perang dingin, yaitu perang ideologi antara Amerika dan Rusia. Itu sebenarnya perang ideologi biar kayak mempertahankan ideologi lah. Terus kalau misal perannya Eropa lain kayak Inggris, terus kayak Swedia gitu, Australia gitu, kurang tahu ya. Endingnya berarti berakhir ketika ada perjanjian karena Jepang tadi dibom kan? Iya. Itu perdamaian, perjanjian damai dengan Jepang di tahun 51 dan dengan Jerman di tahun 1990. Ya sampai 1990 kan. Karena emang perang dinginnya segitu. Dan perang itu berakhir saat gencatan senjata di tanggal 14 Agustus 45 ya. Dan negara kita akhirnya juga ikut merdeka ya di tanggal 17 Agustusnya, berakhirnya itu ya ditandatangani perjanjian itu tadi. Oke. Sudah nonton filmnya Mas, Pearl Harbor? Enggak lihat secara lengkap, tapi mungkin tahu beberapa sih. Itu kan juga film perang kan, bukan film yang benar-benar kronologis gitu. Ya, mungkin dijelaskan, tapi ya harusnya riset sendiri biar lengkap. Ada apa namanya? Ada romantisnya. Kalau Pearl Harbor kan yang film kan lebih ke situ ya. Mas, kita lanjut ke Belanda nih. Latar belakang diterapkannya tanam paksa di Indonesia oleh Van den Bosch. Oh iya, saya tahu. Coba ceritakan Kondisi tanam paksa yang di belakang Belanda itu dimulai dari alasan Belanda kekurangan pasokan rempah-rempah. Jadi saat itu Napoleon Bonaparte dengan negara Prancis berhasil menduduki wilayah Belanda yang Prancis itu sedang berperang dengan wilayah lain gitu lupa. Nah itu karena membutuhkan pasokan perang, sehingga Belanda mau tidak mau harus dipaksa untuk memproduksi lagi lewat wilayah jajahannya, sehingga para jenderal dari Belanda seperti Thomas
Raffles sama Thomas Stamford Raffles itu sebenarnya diutus oleh Prancis untuk membuat sistem dengan biar produksinya semakin meningkat gitu loh. Nah, pada mulanya tanam paksa itu hanya sebagai tanam saja, jadi disuruh meningkatkan produksi walaupun dengan aksi militer. Namun lama-kelamaan kegiatan bertanam itu tidak ingin dibayar karena memang di Belanda itu sedang kesulitan ekonomi sehingga harus tidak bisa membayar. Sehingga ya dari Indonesia diperlakukan seperti tidak harus bertanam namun tidak dibayar, malahan dipaksa terus menerus hingga 3 tahun ke berapa gitu. Jadi tanam paksa yang dilakukan Van den Bosch itu untuk mengisi kas negara yang kosong. Di tahun 1830 Belanda itu menghadapi ekonomi yang sangat buruk ya, karena ada pemberontakan dari Belgia dan akibat perang dari Pangeran Diponegoro yang Diponegoro juga. Itu yang ada juga yang di Mataram. Mataram juga, terus banyak dari daerah-daerah selain, tapi ya gitu ya. Nah, Van den Bosch akhirnya sebagai gubernur jenderal di Indonesia dibunuh oleh pada saat perang apa ya, bukan Diponegoro kok. Bukan Diponegoro. Di Diponegoro bukan. Terbunuhnya itu di mana ya, Sulawesi apa gimana gitu, kerajaan Gorontalo kayaknya. Van den Bosch itu gubernur yang dia meninggalnya di Den Haag ya? Den Haag. Oh malah, jadi bukan yang itu ya, tapi ada kok yang jenderalnya terbunuh kok, jadi bukan yang itu. Den Haag. Den Haag itu ya dari kotanya. Umur 63 dia meninggal di Den Haag. Tidak punya kekuasaan lagi ya dia punya. Karena merasa gagal. Itu kan awal-awalnya dipulangkan ya dia. Ya, awal-awalnya kan memang menguntungkan tanam paksa. Namun lama-kelamaan malah produksinya menurun. Sing dikon nandur, rakyatnya kon nandur hasil keuntungannya untuk Belanda gitu kan dikorupsi juga ya mungkin ya dia. Ya. Iya kan? Tapi itu pada saat yang bukan yang Van der Bosch, namun yang saat jenderal apa gitu. Dendels. Ya Dendels, itu kalau itu korupsi. Oh berarti Dendels dipulangkan, Van den Bosch didatangkan. Kan ada yang satu balik, yang ini disuruh datang. Iya, punya sistem kurang tahu yang kronologinya ya. Tapi mungkin kalau yang korupsi itu lebih ke Dendels ya. Kalau yang Van den Bosch mungkin karena tanah paksa gitu, jadinya ya memang sengsara. Oke. Sudah sengsara, kas negara sudah kosong. Iya. Ternyata ono korupsi juga ya. Iya, korupsinya di Dendels. Iya lah ya. Kok ngono ya? Indonesia yang belajar dari Belanda atau Belanda yang belajar korupsi dari Indonesia itu? Pertanyaan. Mungkin nggak belajar tapi lebih ke praktek. Hah? Lebih ke praktek. Jadi kan watak manusia ya. Iya, emang di mana ada gula ada semua itu. Jadi mungkin kayak sudah memang gitu dulu. Enggak belajar sih. Mas, pada masa penjajahan Jepang itu merupakan puncak dari penderitaan rakyat kita ya, sebagai bangsa yang dijajah. Namun, secara nasionalisme malah menimbulkan ikatan persaudaraan yang cukup kuat.
Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Coba jelaskan. Jadi yang Jepang itu kebijakannya berbeda dengan Belanda. Untuk Belanda itu tidak kooperatif, jadi harus manut gitu loh, jadi harus benar-benar patuh pada Belanda. Sedangkan Jepang itu lebih menekankan untuk kooperatif, sehingga diperbolehkan adanya organisasi yang bergerak pada bidang kebudayaan, pendidikan dan lain-lain. Bahasa penggunaan bahasa Indonesia diperbolehkan. Iya, diperbolehkan. Jadi setelah masyarakat Indonesia kooperatif dan menganggap bahwa Jepang itu beneran saudara Indonesia, maka Indonesia secara sukarela dapat bergabung dan demi kepentingan Jepang, sehingga di saat itu ada Romusa itu sebenarnya juga awal-awalnya itu pada sukarela sendiri, namun karena yang berminat sedikit kurang, jadi ya dipaksa gitu. Ya sebenarnya awalnya kayak lamar kerja gitu, tapi nyatanya ya nggak dibayar, terus juga dikolonialisasi, sehingga yang beberapa warga Indonesia itu diekspor gitu, dimigrasikan ke wilayahnya Jepang buat pembangunan, jadi kayak semacam budak gitu. Tapi kastanya lebih tinggi dari budak, ya kayak kerja gitulah, bukan budak, tapi ya gak dibayar. Oke, jadi Jepang mengizinkan ya rakyat kita untuk berbahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, yang membuat komunikasi itu akhirnya kita semua mampu mendorong nasionalisme di kalangan rakyat ya. Kalau Belanda kan dilarang. Makanya zaman dulu itu bahasa Belanda kita pinter-pinter ya. Termasuk Pak Habibie kan Belandanya keren ya. Mas, tujuan didirikannya partai politik tanggal 3 November 1945 apa, Mas? Tujuan dibuatnya partai politik pada tahun 1945 adalah 3 November 1945. Berarti wis merdeka, Mas? Iya. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan ideologi. Jadi pada saat itu banyak ideologi yang tersebar di seluruh dunia, yaitu ideologi liberal, komunis, lalu Islam. Nah, itu dikembangkan lewat partai politik, sehingga aspirasi masyarakat yang cenderung cocok untuk ideologi tersebut itu bisa tersalurkan. Nah, karena itu banyak partai politik, banyak sekali partai politik yang masih sesuai dengan Pancasila, namun juga berasal dari partai politik yang sedang populer. Jadi kalau liberal itu kan tidak terlalu populer, kalau fasis itu masih lumayan populer, tapi nggak populer, tapi nggak ada dulu. Terus untuk yang komunis itu juga populer, juga yang ada, karena komunis itu menekankan pada buruh. Jadi karena Indonesia banyak buruh, sehingga ya partai komunis bisa berkembang jadi partai yang paling besar. Lalu untuk yang partai Islam sendiri, karena kan Indonesia pada saat itu juga mayoritas Islam, sehingga banyak partai politik Islam itu juga banyak, dan ada yang besar seperti Partai Masyumi. Terus selain Partai Masyumi versus Partai Komunis itu apa lagi? Partai Nasionalis. Jadi kan selain fasis dan komunis itu ada ideologi yang besar, yaitu nasionalis. Nah, karena kan Pak Soekarno ini sukanya yang nasionalis, sehingga ada partai-partai besar gitu. Ada yang Pak Soekarno itu bilangnya nasakom gitu, nasionalis, agamis, dan komunis. Jadi ada 3 partai besar itu yang populer. Sehingga ya 3 partai itu diharapkan dapat
mewakili aspirasi masyarakat yang cocok gitu. Seperti dulu itu di komunis, terus agamis di ya agama, terus yang nasionalis itu yang pro pergerakan gitu, pro revolusi. Oke. Mas, sekarang kita beralih ke seputar PKN STAN ya. Ya, Mengapa Mas Fatan kok memilih mendaftar di PKN STAN itu mengapa? Mas mbak siap ke? Gak Ya, apa kalau- oke. Siap. Alasanmu apa? Kok kamu memilih PKN STAN? alasan saya mendaftar di PKN STAN ada 3. Yang pertama adalah saya sangat menyukai matematika, sehingga saya ingin berkuliah di perkuliahan yang memang matematika terapan sehingga bermanfaat untuk banyak orang, bukan hanya diri saya sendiri. Sip. Terus yang kedua adalah pada awalnya PKN STAN menjadi pilihan utama oleh orang tua saya dan kerabat dan teman-teman saya. Oke. Sehingga mereka merekomendasikan saya untuk ke PKN STAN, dan saya sendiri yang mencari tahu informasi tentang PKN STAN merasa tertarik dan sangat sesuai dengan alasan pertama saya tadi, sehingga saya menjadi Antusias. bersemangat untuk memperjuangkan PKN STAN. Sip. Jadi sekolah impian. Lalu yang ketiga alasannya adalah PKN STAN sendiri adalah sekolah kedinasan yang sangat populer, yang paling populer saat ini. Sehingga dengan formasi paling banyak, dengan pendaftar paling banyak, membuat PKN STAN yang sudah berdiri sejak tahun 1965 itu sendiri menjadi sebuah perguruan tinggi kedinasan terbesar dibandingkan perguruan tinggi yang lainnya. Apalagi dengan lulusan PKN STAN yang mayoritas bekerja di Kemenkeu, menjadi benar-benar keinginan saya untuk menjadi yang paling berpengaruh dari perekonomian Indonesia. Itu kan yang mengelola perekonomian kan juga Indonesia, makanya saya ingin. Oke. Udah? Ya udah. Ada 3 alasannya. Tadi 3? Ya, ada alasan pribadi, terus relasi sama sekolah. Oke. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana Mas Fatan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan akademik di PKN STAN nanti? Persiapanmu apa saja? Pasti kan orang mau masuk di suatu kegiatan, sekolah, instansi, pekerjaan itu harus ada persiapan. Nah, persiapanmu di PKN STAN sejauh mana? Seperti apa? Coba ceritakan. Persiapan saya untuk masuk PKN STAN sebenarnya dimulai pada kelas 12 SMA. Pada saat itu saya dipersiapkan untuk masuk PKN STAN dengan cara mengetahui segala informasi tentang PKN STAN, dari mulai pendaftaran, lalu tes, hingga akademik, serta untuk setelah lolos STAN itu bekerja di mana saja. Dari situ saya memiliki berbagai persiapan. Yang pertama adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar tersebut difasilitasi oleh orang tua saya yang senantiasa mendukung, sehingga dapat memaksimalkan saya untuk mengerjakan tes PKN STAN yang akhirnya berhasil juga hingga tahap ini. Lalu selain itu banyak informasi yang saya ambil dari semacam website, lalu YouTube dan Instagram PKN STAN yang membuat saya tahu tentang PKN STAN, sehingga dapat
persiapkannya. Lalu untuk akademi sendiri, saya telah membaca beberapa, kan ada 3 jurusan. Nah, dari 3 jurusan itu saya ambil spesialisasi satu saya untuk dapat membaca program studinya, mata kuliahnya itu ada apa saja gitu. Nah, nanti setelah saya lolos dari PKS STAN pada tanggal 24, saya akan persiapkan untuk belajar dari awal sehingga dapat persiapkan kuliahan seperti ya misal mata kuliahnya algoritma gitu. Itu kan harusnya kan dipelajari dulu kan. Harus itu dipelajari dulu karena dosen itu enggak lengkap gitu. Apalagi harusnya harusnya dari dasar gitu. Kalau dosen kan dari dasar, namun dasarnya itu agak sulit dihubungkan gitu. Ini ya harus banyak belajar lah. Lalu karena ini akuntansi, maka saya harus belajar mengatur keuangan, mulai dari keuangan saya sendiri, sehingga saya biasanya mengatur keuangan mulai dari kebutuhan dulu. Jadi saya membuat list beberapa kebutuhan, dan list itu list itu saya kembangkan baik-baik gitu loh. Kayak misal minggu ini terus kebutuhannya apa saja gitu. Jadi nggak boleh lebih dari ini gitu aja sih, listnya simple namun sangat berefek gitu. Terus selain akuntansi sendiri, saya juga belajar terkait pemrograman bisnis. Jadi untuk di PKS STAN tentunya tidak hanya mata kuliah teori yang hanya mengandalkan pembelajaran saja, namun juga praktek, yang dimana praktek ini harus sesuai dengan globalisasi digital, perkembangan digital, sehingga saya harus menguasai beberapa program aplikasi terkait akuntansi gitu, seperti Microsoft Excel, lalu yang buat analisis itu apa ya semacam itulah, sehingga saya akan mengikuti berbagai kursus atau seminar yang terkait tersebut maupun atau tidak. Lalu untuk setelah akademi STAN itu masih persiapan belum? Ini sebelumnya Ya. Mungkin kesehatan fisikmu itu juga penting ya, karena kan sekolah di desa. Ya, saat saya kelas 12, saya mempersiapkan kesehatan fisik karena yang saya raih ini bukan suatu hal yang biasa, sehingga dari kelas 12 saya memiliki hobi yaitu jogging pada satu minggu itu tiga kali. Tersebut menurut saya cukup untuk mempertahankan kesehatan dan kebugaran saya. Namun pada mulai bulan Juni saya mulai berkomitmen untuk menambah porsi kebugaran saya, sehingga pada satu minggu saya dapat berolahraga hingga 5 kali. Seminggu 5 kali. Ya, hanya beristirahat 2 hari saja. Namun untuk mempersiapkan tes kebugaran PKS STAN, setelah saya mengikuti tes kebugaran dan PKS STAN, saya kembali mengikuti rutinitas awal saya pada kelas 12, sehingga memang untuk itu menurut saya cukup, tidak terlalu keras. Ini lebih ke tantangan akademik nanti. Jadi kamu seolah-olah sudah lolos di PKN STAN, kemudian persiapan untuk masuk di PKN STAN nanti apa gitu. Di STAN-nya nanti seperti apa ya. Kalau fisik ya mungkin ya benar tadi, saya tetap berolahraga, tidak stop berolahraga, saya tetap berolahraga, dan saya
memanage waktu tidur saya dengan maksimal sehingga akan terbagi waktu saya dengan baik waktu saya olahraga istirahat maupun saya belajar. Itu tiga itu, dan tidak lupa mungkin ditambahnya dengan hubungannya dengan Tuhan ya. Saya juga ada kok di tahun pertama ke Afghanistan itu di asrama juga dia semuanya itu, jadi jadwal hari ini itu apa. Jadi ya memang itu sudah diatur dari sananya. Jadi bukan hobi. Oke. Bagaimana cara Mas Fatan mengatasi kegagalan atau kesulitan dalam belajar? Cara mengatasi secara pribadi sendiri. Kegagalan saya dalam belajar tidak membuat saya putus asa, namun hanya membuat saya untuk beristirahat sejenak dan menggali dan berpikir jernih untuk menggali apa yang sebenarnya saya keliru mengerjakan. Dari situ saya dapat mengulang kembali dari awal dan menemukan beberapa kekeliruan. Untuk mengatasi kekeliruan tersebut, saya memiliki berbagai referensi, mulai dari Google, namun juga banyak jurnal ilmiah yang saya selain dari Google, YouTube, dan bimbingan belajar, saya juga tertarik untuk membaca beberapa jurnal ilmiah seperti dari ResearchGate. Terus selain itu, saya cenderung untuk menyukai mata kuliah tersebut yang gagal, sehingga tidak membebankan saya. Benar itu. Justru ketika kamu gagal di mata pelajaran itu, malah kamu berupaya untuk menyukai pelajaran tersebut. Jadi membuat kelemahanmu menjadi kelebihanmu. Karena kalau misalnya nggak gagal sudah jelas terus, itu nanti ya dianggap biasa. Iya, kalau sudah bisa ngapain? Ya cari yang kamu masih lemah di situ kan gitu. Bagus Mas jawabannya. Bagaimana caramu mengatur waktu dan mengelola kegiatan di luar akademik? Mas Fatan. Cara mengelola dan mengatur waktu kegiatan yang ada di luar akademik. Di luar akademik kegiatanmu apa, Mas? Di luar akademik itu ya saat ini misalnya kamu habis kuliah, kan kamu kuliah nih. Biasa lah, kayak misal makan, olahraga. Di luar akademik berarti organisasi gitu. Itu mungkin udah ikut belum ya? Belum. Enggak apa berarti? Apa ya? Ya kebutuhan kayak mungkin kalau misal ya nyapu, bersih kos, nyuci baju gitu. Laundry ya. Laundry itu kan ada effort untuk antar jemput ke laundry. Apakah diantar jemput sama pihak laundry kan enggak? Iya dong. Ada sih tapi aku enggak. Kamu yang datang loh? Iya. Berarti ini cara saya membagi waktu adalah dengan menetapkan skala prioritas. Jadi pertama, saya mengutamakan pada kebutuhan yang harus saya penuhi pada waktu sekarang. Lalu setelah itu saya meninjau kembali apa yang akan saya lakukan ke depannya, apa yang seharusnya saya lakukan ke depannya di luar kegiatan akademik. Seperti membuat target harian, target mingguan itu. Terus selain kegiatan seperti olahraga, lalu belajar, beribadah, saya mungkin kegiatan lain hanya sekedar
bersenang-senang gitu dengan seperti bermain catur gitu mungkin, bermain apa namanya membaca koran gitu. Terus Main catur masih sama teman-teman di kos. online. Oh iya deng, Iya online. Kalau catur yang kalau di tempat itu enggak terlalu. Enggak ada musuh lah ya. Enggak level gitu kan. Maksudnya. Iya kan? Iya. Harus dengan yang levelnya. Tapi mungkin saya sudah nge-stuck ya. Maksudnya? Sudah nge-stuck, jadi kan sudah level apa ya? Paling tinggi weh. Tinggi ya. Sombong ya. Enggak sombong gini kok. Stuck itu kan level paling tinggi kan. Terus gak ada musuhnya gitu. Enggak, maksudnya itu kan ada sistem ranking. Ya, Rankingmu semacam tertinggi. itu antara 200 sampai 3.500. 3.000 itu sudah Grandmaster. 100 sampai 3000 itu Grandmaster. 3.000, mulai dari 3.000 Ke atas. ke atas Grandmaster. Mungkin kalau misalnya 2.000 itu sudah Master gitu. Nah, saya masih di 900. Masuknya Masuknya itu 900. Grandmaster atau Master weh? Ya belum. Ya kayak amatir masnya nah. Masa? Ya bukan, saya buat seneng-seneng aja gitu sih, enggak kompetitif sih. Jadinya ya legowo gitu. Nah, karena kan dari 300, 400 masih muda, 500, 600. Itu seluruh dunia kan? Ya. Lah wes 900 sedunia iki yo. Itu 8 paling- miliar manusia ya. Ya. Iya toh? Itu kan agak sulit agak. Itu dari 800 itu sudah sulit kok menurut saya. Karena kan saya seneng-seneng. Jadi itu bener-bener pure apa knowledge, bukan belajar gitu kan, ada strategi itu loh. Yeah. Itu teman saya kalau misal belajar strategi itu bisa 1.100, 1.300 bisa. Tapi kalau saya kan pure jadinya ya 900 itu sudah. Lah ya 1000 di antara 8 miliar manusia. Ya, itu 1.000 maksudnya bukan peringkat tapi semacam Kamu di level skor. itu gitu kan. Iya. Di level yang 900 itu kan. Ya skor. Dengan orang-orang yang sedunia bisa main itu. Mungkin kalau Kayak Olimpik kan. Ya bagus berarti. tapi masih belum cukup sih, mungkin kalau 1.000 lebih sudah bagus lah, karena saya itu nggak belajar teorinya, beneran pure gitu. Pure kemampuan Mas Fatan sendiri ya, tanpa mempelajari. Kayak Rabik itu kan ada teori-teorinya. Kalau teman saya itu pelajari teori, Ada? terus nonton, ada, dia dapat 1.300-an, 1.200. Keren. Ya kurang sedikit itu. Itu kalau dulu banget itu toh. Itu saya sering kali ngalah ke teman itu, tapi dia kayak termotivasi gitu loh buat mengalahkan saya. Ya, jadi belajar teori itu. Terus gitu. kalau misal sekarang ya saya kalah terus tuh, karena emang Iya, karena Mas Fatan nggak mempelajari teorinya ya, dan kamu nggak punya ambisi untuk apa-apa. Kalau dia kan punya ambisi untuk ngalahin kamu ya. Seperti di PKN Stan ini kan kamu punya ambisi dan kamu mencoba memecahkan puzzle-puzzle yang ada ini kan. Lah, kamu kan pindah hobi gitu, mungkin nanti kalau hobinya bisa programming gitu kan. Iya, yang terkait Mas. Tapi catur itu terkait. Oh, terkait. Iya, semuanya terkait. Di dunia ini diciptakan itu semuanya terkait. Karena kan kelas 11 itu masih tren catur. Jadi di media sosial itu banyak banget yang main catur gitu, ikut-ikutan. Oh gitu. Dari situ ya memang senang-senang. Belajarnya dari kelas 11. Ya, mulai dari kelas 11. SD nggak main? SD mungkin enggak sih. SMP? Enggak. Sing go papan ngono iki. Papan Main jarang banget itu. Tapi wis ngerti style rule-nya, kudel L, menteri. Ya dari SD saya sudah tahu, tapi ya enggak terlalu kuat gitu loh. Ya udah tahu berarti basic. Tak kira kelas 11 baru teman-teman Ya, trennya catur kamu lagi ikut nimbrung kan enggak? Ya kalau kelas 11 itu ya mulai minatnya sih ke situ. Oh. Emang sedang populer gitu kan, dari Dewa Kipas dulu loh.
Oh iya. Di pas itu loh yang ngalahin Good Hub Chess, yang YouTuber itu. Dari situ ya tahu catur itu apa di sini, terus pada populer gitu. Terus banyak dibikin video-video unik gitu. Terus tertarik. Yang dari Rusia itu pemain catur terkenal itu Vadim Ivanov. Dia bermain dengan 200 orang dalam satu waktu. Jadi musuhnya di meja depan mereka, di depan dia 200 orang pakai meja catur, jadi dia sambil jalan. Kan pakai timer kan itu. Ya. Dia menang 160 berapa gitu. Malah 3/4 lebih. Iya, dia Vadim Ivanov itu termasuk pemecah rekor dunia dari Rusia. Ya emang kalau Rusia itu emang pada bagus-bagus di catur kok. Iya, emang terkenal ya. Ya kalau di Olimpik, kalau misalnya ada catur Olimpiade itu, itu kayak mayoritas itu dari Rusia yang menang. Jadi kayak yang emas, perak, sama perunggu itu banyaknya dari Rusia. Walaupun emang yang pemain top itu Magnus Carlsen itu bukan dari Rusia, tapi dari apa ya? Cina. Pas ya, bukan. Ya sekarang kan kalau Magnus Carlsen itu kan ya dari tahun 2012 sama gitu dong. Itu dari Swedia apa gitu. Kalau sekarang itu yang World CS itu ya Ding Liren dari Cina. Dari Cina ya. Ding Liren. Ini Sekarang baru jadi top 1 dunia. Ya dunia. Keren. Tapi kalau Indonesia masih belum top 10. Masa? Ya. Mungkin yang Irene itu loh. Irene. Grandmaster Irene itu masih ya itu Grandmaster, tapi masih belum top 10 lah. Terakhir ya kipas itu ya, yang di Deddy Ya, Corbuzier itu. Ya itu Irene. Ya. Grandmaster Irene siapa ya? Berapa menit ya kemarin ya di Deddy Corbuzier itu? Mungkin ya 10 menit aja sih. Catur itu standar 10 menit loh. Soalnya pakai timer ya, dia harus mikir cepat. Ya 10 menit. Jadi totalnya pertandingan 20 menit kalau misalnya. Keren itu, harusnya masuk di kurikulum pendidikan itu untuk mengasah ini kemahiran dalam. Mungkin kalau ekstrakurikuler nggak apa, tapi kalau kurikulum mungkin harus Karena masuk ke informatika gitu. Gimana ya? Catur itu kan berapa pemainnya itu? 2. Enggak, pionnya 11 ya? 8 16. Menggerakkan 16 tools dengan lawannya juga 16 loh. Iya. Itu kan memecahkan, itu mungkin jalannya beda-beda itu kan susah. Aku tuh dari kecil udah diajari almarhum bapak saya tuh main catur. Kamu harus bisa main catur, diajari itu. Sudah ditekan kamu harus bisa main catur. Gak tahu alasannya apa. Tapi sekarang aku melihat ya banyak anak yang gak bisa main catur. Mungkin mainnya lewat smartphone mas. Yeah. Tapi yang real itu kan ada cara naikkan ini skak mas, cara mengambil giset, main timer itu kan juga penting. Yeah. Itu ada main catur di situ. Ya target aku pengen anak-anak ini sudah bisa sih. Nek jakon kan gampang mas. Iya, kalau dakon kayaknya malah lebih Itu permainan tradisional, nek catur kan harus mendunia itu. Mengasah logika, mengasah strategi kan di catur. Buat negara-negara maju. Keharusan. Nah, cuma Mungkin jeleknya kalau kadang masuk ke kurikulum lebih ke kurikulum algoritma. Nanti kan iya bisa ya. informatika. Minimal mereka tahu catur itu ini loh, jalannya kayak gini. Ya. Ini mantri, ini raja, ini biar gak apa ya. Penting sih menurutku. Dia nih, aku dulu nek sama adikku salah satu kalah gitu mas, bertengkar sampai pukul-pukulan serius. Sama adikku misalnya aku kalah ya, dia kan menang kan, adikku yang tak pukul, harus sampai nangis kan cowok sama cowok. Nanti gantian, nek dia menang dia yang tak pukul sampai nangis.
papan catur dibelikan entah 10 atau 11 kali papan catur. Dibuang bapak saya di tengah jalan, ditabrak. Harus ditabrak mobil papan catur. Harus sampai rusak. Segitunya bapak saya. Dan itu menjadi kenangan saya. Belikan lagi, besok main lagi, bertengkar lagi. Rule-nya kayak gitu. Dan sampai sekarang kita udah besar, ya ingat ya dulu ya. Kue kalah gitu. Kue nangis tak ejekin, terus papan caturnya dibuang bapak gitu. Jadi sampai besar gini jadi petarung mas, kami sebagai cowok dengan kayak bridge, tahu ya, main remi itu loh. Bisa main remi ya? Nggak bisa. Itu ya sekarang kan Uno gitu kan. Kurang tahu sih pada main, tapi aku nggak terlalu tertarik ya. Nggak usah naik kuliah yo ngono main poker gitu kan. Nggak terlalu seru ya. Itu Nggak seru ya. Kayak nggak ada ujungnya ya. Nggak ada berhentinya. Kan ada olimpiadenya bridge kayak catur. Sama permainan itu. Iya, ya buat fun. Oke. Kelereng itu kan sih sudah jarang anak-anak main kelereng. Bukan pikiran. Loh kalau yang segitiga itu diamond tahu nggak? Oh yang sodok itu. Enggak, kelereng. Kelereng kan diamond gini. Nanti ditata semua tuh kelereng di depan di dalam diamond. Kalau kamu bisa kena yang pojok paling atas di sudut diamond paling atas, itu semua jadi milikmu kelerengnya. Jadi kita main berlima, kita buat diamond, kita iuran 5 kelereng, berarti 25 kelereng di dalam diamond itu. Siapa yang bisa paling pucuk atas kena, ya kena gitu pak kelerengnya, semua jadi miliknya. Gitu. Biliar saya juga main, jadi banyak keahlian. bukan keahlian. Saya ditekankan kamu harus bisa, kamu harus ini. Minimal bisa gitu. Bisa. Ternyata kanggo juga mas. Ada main PlayStation itu. Iya bisa. Tapi yang game itu aku nggak main. Gak tahu kenapa ya. Mungkin eranya aku sudah. Tapi adikku, temanku SD itu punya grup Mobile Legends, Free Fire. Dia punya. Cuman aku sendiri yang nggak masuk grup karena aku nggak main itu. Aku nggak main. Kamu yang main? Enggak. Itu kan kayak menurutku itu dibodohi sistem lah. Kan sistemnya itu kayak sudah 1 season 1 bulan apa setengah bulan gitu kok. Nah itu nanti ranknya turun. Jadi harus apa sendiri main terus. Kalau enggak ya turun terus. Jadi harus main ya? Ya harus main terus. Kayak jadi mas nggak main? Enggak. Apalagi sulit. Terus Diamond internetnya ya pengaruh juga ke koneksi internet ya kak harus kuat sih tapi sebenarnya kuat memang kuat bukan masalah device tapi lebih ke stabilitas. Iya. Kalau misal diamond itu ya memang nggak terlalu niat sih saya mungkin yang benar-benar pay to win itu bisa, tapi kalau misalnya kayak Mobile Legends nggak terlalu pengaruh. Nggak main. Have fun aja ya kalau main kayak gitu ya. Oke. Ya. Tesnya tanggal berapa mas? Pengumumannya tanggal 11. Pengumuman tanggal 11. Tesnya tanggal 17 sampai 20. 17 sampai 20. Semoga nanti hari Rabu ya 11 kamu lolos. Terus tanggal 17 tes kita mungkin bisa ketemuan di kalau nggak Sabtu ya Minggu 14 15 untuk persiapan di 17 kita tunggu 11 dungoku kue ketompo kue lolos nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ada pertanyaan mas? Apa? Tentang tips-tips sama yang nggak boleh dilakukan gitu loh. Oh iya tadi jangan suka gini megang muka jangan. Pokoknya naik pas tes. Tadi kan kamu tak lihat banyak megang muka. Ya. Itu
Heeh, nek iso besok aja. Iya. Pokoknya tegap, kowe wis siap sik semua. Wis ke toilet, wis pokoknya bersih lah semua, wis siap. Pandangan ke depan, wis fokus. Ojo ukur-ukur gini juga jangan ya. Terus suaranya agak timbremu buat tebelin lagi. Wis keras, timbrene kebalik. Timbrene sudah muncul bulat suaranya kurang keras sedikit. Nah, ndek wingi timbremu gue muncul saiki wis muncul. Mungkin karena kamu berlatih ngomong yang kamu bisa menemukan suaraku ki timbrenya sekian. Oh iya. Ya itu. Nek dulu saya nek saiki gitu. Ada peningkatan. Ada no. Terus setiap hari 20 menit lagi di depan kaca. Gue jawab pertanyaan BPUPKI itu adalah badan cerita dewe. Sekarang sudah tidak perkenalan lagi karena perkenalan sudah selesai. Sekarang lebih ke wawasan kebangsaan, sejarah Indonesia. Terus apa lagi? Isu-isu yang terkini ya, yang muncul apa yang dia terkait dengan Pancasila juga. Pak Agung kira Mas Fatan untuk menjawab sudah bisa. Tinggal tadi ya jangan pegang ini muka tangan nek iso dikunci ke bawah. Atau kalau kamu terpaksa gatel banget gitu ya di rambut. Kamu pas interviewernya ngasih pertanyaan kamu baru ngomong mohon maaf. Itu aja, jangan banyak gerakan. Mohon maaf. Ada kata itu. Tapi nek wis terpaksa kamu nggak bisa itu loh nahan ya. No. Kalau terus apa lagi? Katanya saya itu nggak boleh menyela. Jadi harus benar-benar diselesaikan dulu pertanyaannya. Terus dia sejenak lagi menjawab. Boleh. Lalu boleh ya. Masalahnya itu kayak waktunya 2 jam. Jadi ini 1 jam 46 menit. Tapi lebih dari 2 jam sebenarnya yang tadi Mas Fatan dengan endurance-mu yang masih kuat ngomong itu juga diperhitungkan. Bagus. Nadamu gak turun, wajahmu gak melemah. Apa? Ya. Itu juga dinilai. Terus apa lagi? Apa ya? Tipsnya itu tadi badannya rodok tegak gini besok. Ngene iso di depan monitor kan? Ya, gini bisa atau gini bisa. Ini kode wong tenang Mas. Kode wong tenang iki tangane nek gak ngene. Oh iya Ngene. sama Ojo tangane obah-obah ya. Iya. Analisis psikologis gitu kalau misal saya sebagai pewawancara itu mikirnya gimana gitu loh. Biar aku biar bisa prediksi harus apa. Sebagai pewawancara mikirnya apa Mas? Ya, pemikirannya wawancara itu dia kayak menilainya gimana gitu. Ya pasti tentang psikologi dirimu ya dan jawabanmu itu terkait semua. Psikologi melihat tatapan matamu itu dia sudah melihat kamu bohong atau enggak. Gini kan ada kebohongan Mas, ada yang disembunyikan. Terus kamu nggak ngelihat apa monitor misalnya, kamu kan gini, terus kamu gini itu kan mikir, itu dikurangi. Pas kamu gini lihatmu ke atas, kamu fokus ke monitor, itu artinya kamu interest untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Ojo sampai kamu matanya sering geser. Nah sekali 2 kali mungkin nggak apa-apa ya, tapi untuk berkali-kali itu kelihatan bahwa kamu orangnya seperti ini, dia punya ini. Nah mungkin sesekali kamu gitu aja kan sekali itu. Tapi kalau di beberapa question kamu masih gini terus, mungkin dia berpikir anak ini pelan-pelan. Tapi kamu kalau fokusnya ke sini, kamu interest, berarti kamu sudah ada prepare-mu di sini. Hasanah knowledge-mu udah banyak dan kamu udah siap. Berarti bocah iki pengen tenanan ini Gustan.
Itu. Ya. Terus apa ya? Banyakin kata terima kasih atas nanti di akhir ya Mas Fatan ini sudah selesai ya tesnya, sampai semoga hasilnya terbaik misalkan ya, dia ngomong gitu, semoga hasilnya terbaik, kita tunggu pengumumannya nanti di tanggal 24 gitu. Gitu ya Mas Fatan, itu nunggu kamu ngomong baik bapak atau baik ibu yang ngetes kamu nanti ya. Saya Fatan saya Agung Budi Santoso mengucapkan terima kasih sekali atas sesi wawancara yang dilaksanakan hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan saya mungkin yang tidak berkenan, sehingga menjadi pertimbangan untuk STAN. Dan saya sangat berharap sekali untuk melanjutkan karir saya atau studi saya di STAN, dan semoga STAN menjadi benar-benar menjadi pilihan terbaik saya, sehingga saya bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara ke depan. Sambil senyum. Jangan lupa nanti kamu harus tahu namanya si pewawancara ya. Harus tahu namanya bapak siapa atau ibu siapa. Kan ada nanti dia perkenalan tuh, iling-iling namanya. Sampai lupa. Baik Ibu Nina misalnya. Terima kasih atas. Itu ada interest kamu. Ada ketertarikan antara Mas Fatan dan si pewawancara. Itu poin juga. Terus apa ya? Mungkin siapkan minum di sebelah ya, botol kecil gitu, karena kan 2 jam itu waktu juga cukup lama ya. Kamu mesti nanti ada sesi. Kalau capek minum dulu, berarti kamu nggak ke belakang untuk ambil air di kulkas, tapi kamu udah prepare di mejamu gitu. Walaupun minum nanti kamu juga dinilai style minumnya seperti apa. Buka botol sambil itu sedikit, jadi ada kebiasaannya terlihat. Itu dinilai loh Mas. Semua pergerakan di kamera itu direcord, dinilai. Yang nilai nggak satu orang nanti, banyak orang itu nanti yang nilai. Dari tahap bagian ini. STAN itu kan nasional. Kamu wakil negara di bidang Kementerian Keuangan nantinya. Apa nih ya? Terus ruangannya iso wis mbok clear. Artinya udah enggak ada yang ganggu kamu di ruanganmu. Kamarmu sudah nyaman, cahayanya bagus. Ya, jangan sampai cahayanya buruk. Nek ono lighting sing ngarep njembuk kei sehingga wajahmu terlihat jelas. Itu kayak bukan di kos. Tapi ruangannya di BDK. Jadi seperti yang tes psikotes yang lalu itu, jadi pada tanggal 17 itu ke BDK, lalu tesnya di sebuah ruangan khusus. Sepertinya kayaknya diawasi atau enggak tidak tahu, tapi yang pasti itu di ruangan itu pakai laptop sendiri, pakai headset biar suaranya bagus, terus pakai internet. Internet sana ya semuanya. Ya seperti ya gitu sih. Jadi ruangannya ruang tempatnya di mana? BDK Yogyakarta, Balai Diklat Keuangan. Senengnya. Berarti dari kamu masuk pakaiannya sama, bebas. Pakaiannya yang rapi putih. gitu, mungkin putih polos. Ya, sama Pak yang sebelumnya. Berarti sejak kamu masuk juga sudah dinilai ya. Iya. Mas kalau sama orang di sana juga harus senyum. Mari Pak, terima kasih, mohon izin. Ngono. Jadi sing membuat orang tidak takut, membuat orang tuh nyaman, seneng sama kamu. Kamu kan nantinya jadi publik kamu bekerjanya di publik kan? Iya. Pelayanan publik. Jadi kamu harus
manusia ki nek iso sing nang endi cedakmu ki disapa gitu. Bahkan tukang sapu sapa gitu. Maaf Pak, permisi lewat gitu. Sing nyaman. Entah mereka mengirimkan intelijen di situ. Memasang orang nih. Kita nggak tahu loh. Mas. Itu hal sepele justru malah diutamakan oleh mereka. Gitu. Ojo abai nek ana wong sing nyedaki kowe. Entah siapa pekerja di situ. Sapa. Ojo pasif yo. Sapa. Yo jangan terlalu overaktif juga. Kabeh wong kowe gini jangan terlalu riuh. Sewajarnya. Buat orang nyaman. Mesti wae kepikir. Itu nanti terlihat di sana. Berapa orang? 400. Oh yang Kuota 459 diambil 417. Yang tidak lolos berapa ya 40 orang. 40 orang itu yang setelah sesi wawancara. Ya, yang wawancara. Yang ini nanti. Ya, yang terakhir ini nanti. Enggak, yang ini nanti. Ya. Dari berapa? Yang pengumuman tanggal 11 itu dari berapa? 459 diambil 417. Habis itu wawancara yang diambil 417. Sudah itu terakhir. Loh berarti ki wis terakhir no ya, pengumuman iki. Iya. Ya wis lolos nek iki lolos. Ya, semoga tanggal 11 itu. Jadi paling besar itu juga tanggal 11 itu. Paling besar ya. Iya, Oh iya. besar. Tak kira wawancara jadi dipotong lagi berapa orang? Bukan. Ya terakhir wawancara itu dipotong 40 orang gitu. Setelahnya ya sudah lulus. Oh, wawancara jadi dipotong. Ya, wawancaranya masih dipotong, masih gugur 40 orang. Terakhir tapi ada kok yang itu kan mungkin yang 40 orang itu kalau misal tahun lalu itu dimasukkan ke cadangan. Jadi ya gugur tapi cadangan maksudnya. Untuk tahun depan. Ya kurang tahu sih, tapi mungkin dari peringkatnya ada dari 1, 2, 3 itu ada peringkatnya cadangan. Kurang tahu sih kalau misal tahun depan. Mungkin ada yang mengundurkan diri, nanti cadangan bisa naik gitu ya. Ya mungkin bisa begitu, tapi aku dapat kabar gitu kayak semacam tidak enak gitu ya. Kan katanya entah ini kayak bicaraan dari forum diskusi jadi mungkin tidak akurat. Itu tentang yang jadi kalau misal